Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Poppy Amle Putri dengan NIM 230951136. Video ini merupakan video laporan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner. Adapun materi yang akan disampaikan pada video kali ini, yang pertama ada pengenalan alat laboratorium, membuat media dan isolasi, identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, serta uji sensitivitas kuman. Uji yang pertama, pengenalan alat laboratorium, membuat media dan juga isolasi. Latar belakang, pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah berupa mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternakan membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Untuk membuktikan kecurigaan dan menguji mikroba apa yang menyerang peternakan ayam, dibutuhkan identifikasi lebih lanjut dengan cara menemukan bakteri di dalam media. Tahap pertama dalam melakukan pengujian adalah mengenal alat laboratorium yang akan digunakan, kemudian mengetahui prosedur operasional, dan juga memperhatikan keamanan bekerja saat di laboratorium. Selanjutnya dapat membuat media pengembangbiakan mikroba. Pada praktikum ini, media yang digunakan untuk sampel feses ayam tersebut adalah Eosin methylene blue agar atau EMBA. Dikarenakan penyakit diduga adalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, maka dari itu dalam praktikum kali ini memaparkan pengenalan alat laboratorium, cara pembuatan media, jenis media biakan, dan juga cara mempersiapkannya. Berikut merupakan alat dan bahan yang dapat digunakan, bisa dilihat pada layar. Metode pembuatan media nutrien agar. Yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, menimbang bubuk nutrien agar sebanyak 23,5 gram. Kemudian serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam tabung Erlenmeyer dan tambahkan Aquades sebanyak 1 liter dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magic stirrer sampai media tercampur homogen. Selanjutnya, mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 1 atm atau setara dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan Petri steril. Selanjutnya, medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik, dan media yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Jika media belum digunakan, maka media dapat disimpan di dalam kulkas steril. Masih dengan tahap yang sama dalam pembuatan media EMBA ditambahkan 37,5 gram bubuk EMBA, sedangkan pada pembuatan media McConkey ditambahkan sebanyak 40 gram bubuk McConkey serta ditambahkan 1 liter Aquades. Selanjutnya, metode penanaman bakteri pada media. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Hidupkan bunsen menggunakan korek api. Sterilkan OC dengan cara memanaskan di atas api bunsen hingga menunjukkan warna kemerahan pada ujung OC. Ambil sampel dengan OC dan kemudian tanam pada media yang sudah dibuat. Tutup kembali media dan panaskan kembali OC untuk membuat kembali steril. Tutup media dan media siap diinkubasi di inkubator selama 24 jam hingga 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil praktikum, dapat dilihat pada layar. Kemudian pembahasan. Pada kasus yang dialami oleh penderita mencret putih dapat menggunakan media Eosin methylene blue agar atau EMBA sebagai tempat isolasi bakteri, khususnya dengan mencret putih sebagai gejala dari penyakit kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Ayam yang terserang kolibasilosis umumnya memperlihatkan tanda-tanda khusus, yaitu kurus, bulu kusam, nafsu makan menurun, murung, pertumbuhannya terganggu, diare, serta bulu kotor atau lengket di sekitar pantatnya. Tanda klinis kolibasilosis tidak spesifik dan juga dipengaruhi oleh umur ayam, lama infeksi, organ yang terserang, dan adanya penyakit lain bersamanya. Pada ayam pedaging umur 4 hingga 8 minggu dan ayam petelur yang umurnya kurang lebih dari 20 minggu dapat terjadi septikemia akut dan menimbulkan kematian yang didahului dengan hilangnya nafsu makan, malas bergerak, dan juga mengantuk. Praktikum yang kedua yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Latar belakang, salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri dapat dilakukan dengan pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan yang umum digunakan untuk mengidentifikasi bakteri menggunakan larutan zat pewarna seperti kristal violet, larutan iodium, zat tafranin, atau air fusin. Dengan pewarnaan gram, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yakni bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, melalui warna yang akan menempel pada bakteri. Pada bakteri gram positif akan menghasilkan warna violet karena bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet. Sedangkan
pada bakteri gram negatif akan menghasilkan warna merah karena bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan zat pewarna air fusin atau safranin. Selain itu, untuk mengidentifikasi bakteri dapat dilakukan dengan cara uji katalase, di mana uji ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Biasanya uji ini dilakukan untuk membedakan antara Staphylococcus dan juga Streptococcus. Dalam uji ini, kita dapat mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase dengan reaksi bakteri terhadap H2O2. Ini merupakan alat dan bahan yang dapat digunakan. Metode pewarnaan bakteri yang pertama, bersihkan objek gelas dengan menggunakan alkohol sampai bebas lemak, lalu dibersihkan lagi dengan tisu. Fiksasi di atas nyala lampu bunsen. Ambil secara aseptik 1 oz suspensi bakteri dan diratakan di atas objek gelas. Keringkan objek gelas dengan diangin-anginkan hingga terbentuk noda. Fiksasi dengan dipanaskan di atas lampu bunsen, kemudian dinginkan, lalu diteteskan zat warna kristal violet sebanyak 2 atau 3 tetes dan dibiarkan selama 1 menit. Cuci dengan aqua deh sampai sisa-sisa zat warna tercuci seluruhnya, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Teteskan larutan lugol dan diberikan selama 1 menit. Cuci dengan aqua das dan dikeringkan dengan diangin-anginkan. Kemudian cuci dengan alkohol selama 30 detik. Teteskan larutan zat warna safranin sebanyak 2 atau 3 tetes, kemudian cuci dengan aqua das dan amati menggunakan mikroskop. Selanjutnya, metode uji katalase. Oleskan 1 oz penuh koloni bakteri berumur 18 hingga 24 jam pada permukaan gelas objek. Teteskan 3 hingga 5 tetes larutan 3% H2O2 pada permukaan ulasan dan amati gelembung gas yang terbentuk pada objek gelas. Selanjutnya, ini merupakan hasil praktikum, bisa dilihat pada layar. Untuk pembahasannya, bakteri gram positif dapat berwarna ungu karena warna kristal violet tetap dipertahankan meskipun telah diberi larutan pemucat atau alkohol. Sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah karena zat warna tersebut larut pada saat pemberian alkohol dan pada akhirnya berubah menjadi warna merah setelah pemberian safranin. Bakteri gram negatif tidak berubah warna saat safranin ditambahkan karena zat warna ungu dari kristal violet masih tetap terikat pada dinding sel. Hasil uji katalase menunjukkan bahwa bakteri yang diuji tidak mengandung katalase karena tidak ada pembentukan gelembung udara setelah penambahan H2O2 dan juga alkohol. Ini menandakan tidak adanya enzim katalase dalam bakteri sehingga tidak terjadi komposisi H2O2 menjadi air dan juga oksigen. Hal ini menyebabkan tidak adanya perubahan atau reaksi setelah penambahan alkohol yang menandai hasil negatif dalam uji katalase. Uji yang ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Latar belakang, bakteri merupakan mikroorganisme yang memiliki struktur sederhana, bersel tunggal, tidak memiliki membran inti sel, dan memiliki ukuran yang mikroskopis. Ada beberapa dasar dalam pengelompokan bakteri, yaitu berdasarkan bentuk, jumlah, dan letak flagel, kebutuhan terhadap oksigen, karakteristik dinding sel, dan cara mendapatkan makanan. Beragamnya jenis bakteri yang ada di dalam menuntut untuk melakukan kegiatan identifikasi bakteri dalam keperluan pengujian. Adapun alat dan bahan yang digunakan bisa dilihat pada layar. Metode triple sugar iron. Yang pertama, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian miring medium. Yang ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Dan yang terakhir, amat dan catat hasil. Pada medium SIM, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman, serta amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada atau tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri dapat ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovac. Pada medium MRVP, panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Kemudian biakan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung. Yang pertama teteskan dengan reagen MR dan tabung yang lain teteskan dengan reagen VP. Kemudian amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Kemudian metode Simon Citrat agar, yang pertama panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada pangkal medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman, dan yang terakhir amati dan catat hasil. Kemudian metode uji gula-gula, panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa, kemudian inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman, dan yang terakhir amati dan juga catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Ini merupakan hasil praktikum, dapat dilihat pada layar.
Pembahasan. Hasil negatif dalam uji tesis A menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memfermentasi glukosa, laktosa atau sukrosa, tidak menghasilkan gas, dan tidak memproduksi hidrogen sulfida. Medium yang tetap berwarna merah atau oranye pucat di bagian boot dan slant menunjukkan bahwa tidak ada asam yang diproduksi untuk menurunkan pH medium, serta tidak ada produksi gas atau hidrogen sulfida. Dalam uji MRVP, bakteri yang memfermentasi glukosa menghasilkan asam asetat yang mengubah warna medium menjadi merah. Sebaliknya, jika bakteri tidak menghasilkan asam kuat dan menghasilkan aseton dalam jumlah yang signifikan, medium tetap berwarna kuning atau oranye setelah penambahan indikator MRVP. Dalam uji SIM, bakteri yang memproduksi H2S akan menghasilkan warna hitam pada medium, sedangkan bakteri yang tidak memproduksi H2S tidak akan menghasilkan warna hitam dan medium akan tetap berwarna kekuningan atau pucat secara keseluruhan, dengan tidak ada perubahan signifikan kecuali mungkin kekeruhan terbatas di sepanjang garis inokulasi. Hasil negatif pada uji SCA menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memetabolisme sitrat karena tidak menghasilkan enzim sitrat permase atau tidak memiliki jalur metabolik yang memungkinkan penggunaan sitrat. Medium yang tetap hijau menunjukkan pH medium tidak berubah karena tidak ada produksi produk basa, membantu dalam mengidentifikasi dan diferensiasi bakteri berdasarkan kemampuan metabolik mereka. Uji gula-gula digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri memfermentasi beberapa jenis gula seperti glukosa, laktosa, dan juga sukrosa. Bakteri tidak memfermentasi gula tidak akan menghasilkan gas dan media tetap bening atau tidak berubah warna, menunjukkan bahwa tidak ada produksi asam yang cukup untuk mengubah pH media dan tidak ada produksi gas yang cukup untuk terlihat dalam tabung Durham. Selanjutnya, uji sensitivitas kuman. Latar belakang. Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme. Saat ini, resistensi terhadap antibiotika menjadi masalah terdepan dalam pengobatan penyakit. Hal itu disebabkan karena ketidakbijakan dalam penggunaan antibiotik untuk mengobati suatu penyakit. Untuk mengetahui apakah mikroorganisme resisten atau tidak terhadap suatu antibiotik, dapat dilakukan uji sensitivitas. Uji sensitivitas atau uji kepekaan merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui pola kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Kepekaan bakteri dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu PK, intermediate, dan juga resisten terhadap antibiotika. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif suatu antibiotik untuk melawan bakteri. Hasil uji sensitivitas dapat diketahui atau ditentukan oleh diameter zona hambat yang terbentuk. Uji sensitivitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu cara Kirby-Bauer dengan teknik difusi cakram. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Metode: panaskan OC hingga membara, tunggu sampai dingin. Tanam 3 hingga 10 koloni bakteri ke dalam 4 ml boilion. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hingga 5 jam. Kemudian amati pertumbuhan bakteri. Tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril dengan cara mengusapkan merata ke seluruh permukaan medium Mueller Hinton agar palet. Pemupukan bakteri dapat dilakukan 2 hingga 3 kali hingga biakan merata. Tunggu sesaat sekitar 10 hingga 15 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk kertas cakram pada permukaan medium biakan dengan jarak lebih dari 2 cm dari tepi cawan Petri, begitu pula dengan antibiotika yang lainnya. Pada umumnya, satu cawan Petri bisa terisi 5 kertas cakram. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam, dan setelah 24 jam amati serta ukur killing zone-nya. Ini merupakan hasil praktikum yang dapat dilihat pada layar. Kemudian pembahasan. Uji sensitivitas antibiotik dilakukan dengan metode difusi cakram. Metode ini sering dilakukan karena mempunyai keuntungan ekonomis, sederhana, dan mudah dibuat. Hasil identifikasi 6 antibiotika pada pengujian sensitivitas menunjukkan bahwa sampel sensitif terhadap ke-6 antibiotika. Hal ini dibuktikan dengan pengukuran killing zone dan membandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Pada doxycycline, didapati bahwa diameter killing zone mencapai 25 mm dengan standar sensitif apabila diameter killing zone di atas 14 mm. Pada bacitracin, didapati bahwa diameter killing zone mencapai 24 mm dengan standar sensitif apabila diameter killing zone di atas 16 mm. Pada sulfametosazole trimetoprim, didapati bahwa diameter killing zone mencapai 29 mm dengan standar sensitif apabila diameter killing zone di atas 16 mm. Pada chloramphenicol didapati bahwa diameter killing zone mencapai 28 mm dengan standar sensitif apabila diameter killing zone di atas 18 mm. Dan yang terakhir, pada kanamisin didapati bahwa diameter killing zone mencapai 25 mm dengan standar sensitif apabila diameter killing zone di atas 18 mm. Pada tetracycline didapati bahwa diameter killing zone mencapai 26 mm dengan standar sensitif apabila diameter killing zone di atas 19 mm.
Baik, itu merupakan video laporan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner. Saya ucapkan terima kasih.